Acara kuliah terakhir atau biasa disebut last lecture. Oke, sebelum kita mulai, karena harusnya acaranya mulai jam 1 ya, cuma kita sudah telat. Jadi sekarang silakan teman-teman yang sudah datang untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh panitia di sebelah tangan kiri saya. Terima kasih, silakan makan. Tolong kontrol makanannya masing-masing, jangan mubazir. Terima kasih. Nanti akan dimulai jam 2. Oke. Langsung nih? Langsung. Jar. Kalau telat pembukaan lu nggak usah aja ya? Langsung apa? Langsung penutupan? Langsung doa. Apa aja sama? Isinya apa? Udah makan lagi? Baik. Iya, isinya sama. Cek dulu. Udah gue sih. Iya. Wah, bahaya nih kalau orang nih. Kalau duluan dong. Nggak asal sekali ya. Tapi kepikiran balik ke Acara yang pertama yaitu Sambutan lah. Fajar mau sambutan nggak? mana Fajar? Yang mana yang Fajar yang ini? Fajar yang lurah. Jafar. Oke, acara sambutan yang pertama. Acara yang pertama kita mulai dari sambutan dari Lurah PPI Tokodai kepada Fajar siapa namanya? Fajar Muhammad. Pada Fajar kami persilakan untuk maju ke depan dan memberikan sambutan. Jadi kalau nggak jadi MC juga intervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, harus bismillah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman sudah bisa hadir di sini. Saya ucapkan pertama-tama terima kasih atas kedatangannya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan selamat kepada wisudawan, terutama dari dokter ada Mbak Sre yang sudah datang hari ini. Kemudian ada Mas Ari yang kedua. Dan yang ketiga ada Bentang sebagai wisudawan doktoral. Kemudian dari master itu ada Ilman, saudara Ilman, ketua lurah tahun lalu. Kemudian Mas Rizal sama Mas Fadli yang oranye. Kemudian ada dua lagi yang berhalangan hadir, itu Hilda dengan Mbak Safira. Anis, sama Mbak Anis juga. Ada 3 lagi yang berhalangan hadir. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mempersembahkan syukuran hari ini dan juga sekaligus persembahan terakhir dari wisudawan untuk kita semua. Siapa tahu ada wejangan-wejangan dari wisudawan yang ingin disampaikan, terutama dari yang doktoral dan juga dari teman-teman yang ingin ditanyakan kepada wisudawan nanti. Itu aja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tanpa menunggu lama, kita langsung saja masuk ke dalam Pak Aziz katanya sedang makan. Habis ini sambutan ya, Pak? Kalau nggak penutup terakhir. Benar. Doa. Pak Aziz kami minta untuk memberikan doa, Pak. Tapi rasanya kurang lengkap kalau kita membuat acara last lecture tanpa ada last lecture-nya gitu. Ngomong apa? Jadi langsung saja kita masuk ke acara berikutnya, yaitu last lecture dari seorang dokter terkenal ya. Dari Sahabat saya. Dari mulai SD, SMP, SMA, S1, Tokodai sama semuanya. SD enggak, Tang ya? SMP ya kita sama ya. Oke, kita sambut saja dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Inilah dia, Bentang Arif Budiman. Silakan maju. Ini dia Bentang Arif Budiman. Tolong namanya jangan disingkat ya, nanti jadi lain. Ya, silakan Bentang. Itu meetingnya. Susah nyapres ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Fajar ya, selaku lurah dan juga
Saya nggak tahu ini panitianya siapa, Jihad ya. Saya duga sih Jihad. Oh, Mas Albert, oke, siapapun itulah. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebetulnya kemarin itu saya di di line sama Fajar disuruh minta itu milih. Ini mau talk show atau presentasi, saya bilang oh ya udahlah presentasi aja. Kalau presentasi mungkin tanyanya nggak terlalu banyak. Ya, ternyata yang lainnya pada talk show ya. Saya nggak tahu. Curang juga gitu. Nah ini judulnya layarnya putih. Terus kontennya, daftar isinya yang pertama itu perkenalan ya, sama yang kedua pesan untuk PPI Tokodai. Kenapa nggak saya masukin riset saya? Kayaknya kurang tertarik kalau kalau kita bicara tentang riset. Nanti bisa dibicarakan belakangan aja. Jadi saya perkenalan aja dulu ya, karena banyak yang baru juga. Nah ini saya. Ini di Facebook udah ada, silakan di. Jadi saya 2006 sampai 2010 itu S1 ITB, tepatnya di Teknik Mesin, sama dengan Ilman, Lukman, apalagi ada BJ juga, terus Mas Farid mana ya? Mas Farid, siapa lagi ya? Rofi. Acai, Rofi nggak datang ya? Terus ya banyak lah gitu, anak mesin di sini. Terus dari 2010 sampai 2011 saya jadi buruh di ITB sebenarnya, jadi asisten akademik. Nah ini juga menarik jadi asisten akademik. Nah saya lupa tulis di sini ya. Dari 2010-2011 tuh saya jadi asisten akademik. Ini menarik karena sebenarnya kalau di ITB itu asisten akademik itu syarat minimumnya S2 gitu. Tapi karena dulu pembimbing saya cukup KKN lah, cukup berpengaruh. S1 pun saya bisa masuk jadi asisten akademik gitu. Waktu itu ada program dimulai namanya fast track sebetulnya. Saya juga sempat ditawarin, gimana kalau saya tambah 1 tahun lagi terus master gitu. Cuman dengan percaya dirinya saya bilang, wah nggak mau saya katanya. Kenapa nggak mau? Karena di Tokodai juga ada integrated program gitu. Dan terus terang aja, gara-gara itu agak menyesal juga saya karena waktu itu nggak ngambil S2 gitu. Karena ternyata dulu saya kira Tokodai itu hanya menerima S2 dan S3 saja gitu. Tapi belakangan ternyata ada juga yang S3 aja kan. Wah, ya nggak apa-apa, itu sudah suratan takdir. Tapi berkat asisten akademik ini juga, saya bisa daftar dari beasiswa Dikti gitu. Ini juga menarik, saya pengen cerita sedikit kenapa saya masuk Tokodai. Saya masuk Tokodai itu, sebenarnya saya nggak punya preferensi apa-apa sama Jepang. Saya nggak tertarik juga sama manga atau apa. Saya juga sama anime juga. Jadi nggak ada preferensi apa-apa. Tapi kebetulan sensei saya itu, Kishimoto Sensei itu cukup berpengaruh di ITB gitu. Semua kenal. Kalau nggak salah 3 atau 4 profesor itu pernah jadi visiting di sana gitu. Dan saya juga kenal, kalau misalnya teman-teman tahu namanya Fauzan ya, Fauzan Aziman. Nah itu idola saya itu, karena ya kalau misalnya ikutin Facebook saya itu pernah minjem bukunya tuh jelek banget, terus dicoret-coret, jawabannya tuh udah ada semua gitu situ. Ternyata itu punya Fauzan. Pas saya cari siapa ini Fauzan Aziman, ternyata proyek Ganesha Prize satu-satunya di teknik mesin. Tahu ya? Kalau yang dari ITB mungkin tahu Ganesha Prize itu kan orang nomor 1 lah gitu. Terus yang kedua siapa? Ada Mas Farid juga gitu. Nah, waktu saya mau masuk lab itu, dosen-dosen di sana tuh bilang gini, wah biasanya kalau Kishimoto Sensei nerimanya itu yang langit-langit ke-7 gitu, maksudnya yang top-top. Wah saya down juga gitu. Tapi ya alhamdulillah karena mungkin sensei saya profesor saya di Indonesia dengan Kishimoto Sensei sangat dekat waktu itu, ya dia percaya aja gitu. Nanti saya akan kasih pesannya apa sih maksudnya untuk PPI Tokodai ya. Nah, satu lagi, 2012 saya nikah. Ini nggak tahu ya, sepengetahuan saya ini orang pertama yang menikah di Tokodai saat kuliah. Saat kuliah ya. Kalau misalnya nikahnya sebelum kuliah terus bawa keluarga, udah biasa banyak. Kalau yang udah lulus terus nikah,
Ya biasa juga kan. Ini pas sekolah nikah pertama kali, maksudnya saya nggak nemuin lagi deh. Sebelum saya ada nggak ya orang? Mungkin ada sih, cuma saya nggak tahu. Setahu saya, nanti disclaimer aja dulu. Ini klaim. Silakan dibuktikan. Oke. Yang kedua, saya itu juga. Oke, yang kedua itu saya juga pelopor ya. Keluarga yang dua-duanya student, karena istri saya juga student. Jangan saya pelopor, saya bilang saya pelopor. Kartu kuning. Belajar. Kartu kuning. Ya. Di sini semua istrinya sudah kan? S1 di mana? Lukman menjadi Oke, cukup. Wah, perang. Jadi 2012 itu saya nikah, ya. Saya nikah terus jadi ketua PP Tokodai. Ini luar biasa hancur lebur ini. Maksudnya antara pengen senang-senang dan ngurus PP Tokodai. Tapi alhamdulillah ternyata ya sampai sekarang ini jabatan yang cukup saya syukuri itu karena saya pernah jadi ketua PP Tokodai. Terus terang aja kalau misalnya teman-teman lihat CV saya, pasti itu saya tulis PP Tokodai. Dan selalu kalau misalnya ada semacam diskusi gitu ya, kegiatan ekstrakurikuler, pasti saya bilang, oh saya pernah jadi ini. Dan ceritanya akan panjang itu. Makanya nanti setelah Fajar, saran saya sih yang masih ini coba deh ngajuin diri jadi ketua PP Tokodai gitu. Man. Nah itu kan udah banyak calon-calonnya gitu ya. Lalu saya 2013 Nikah. 2013 saya jadi S3 ya. 2016 ini ya biasa aja lah ya. So, di 2014 anak saya lahir. Ini juga saya bisa klaim sampai sekarang ini kayaknya anak pertama Ayo apa? mahasiswa yang anaknya istrinya juga sekolah dan punya anak gitu. Ada nggak yang lain? Yang pertama, Safir kan duluan saya. Saya pertama loh. Nah, jadi saya bilang gini ke teman-teman, punya anak, punya istri ya, punya anak harus punya istri ya, punya istri, punya anak, sekolah dan lulus itu bisa banget gitu. Jadi yang sudah punya istri segera punya anak lah. Yang udah punya istri dan anak? Yang udah punya istri dan anak apa? Ini lagi. itu satu ya, udah perkenalannya saya kira cukup itu aja. Tapi sekarang saya mau pesan. Saya punya 3 pesan sebetulnya untuk PP Tokodai. Hanya 3 aja pesannya. Yang pertama ini, kalau teman-teman pengen lulus apalagi doktor ya. Ini sebenarnya mungkin kalau yang dari mesin tahu ya, Pak Joko Soeharto itu kan pembimbing saya. Dia selalu bilang ini nih, smart is not enough. The word is not. Ya. Dan di Jepang saya rasakan betul ya, bahwa kalau ente semua sekarang ini masuk Tokodai dengan IP-nya misalnya cum laude, apalagi summa cum laude gitu ya, 3,99 kayak Lukman misalnya. Amin. Ya, itu belum tentu lulus juga kan gitu. Belum tentu lulus dokter gitu. Ya IP saya biasa saja, tapi saya bisa bangga juga IP saya. Karena apa? Coba mana Ari? Nah, coba tanya Ari IP-nya berapa? Lulus dokter dia. Nanti kalau saya. Tanya Ari. Jadi apa? Saya nggak mau katakan bahwa smart is not important, enggak ya? Iya, pinter itu penting, tapi itu nggak cukup gitu. Dan saya rasakan betul di Jepang. Saya tanya sekarang teman-teman sekalian, ada nggak yang dipuji sama sensei? Atau misalnya teman-teman yang ikut ini terakhir saya open seminar saya, dokter, ada nggak yang dipuji sama sensei? You are very smart. Ada nggak? Misalnya sama profesor gitu dibilang. Kalau orang Jepang bilang you are very smart, hati-hati, itu bukan pujian. Itu sebetulnya kritikan. Karena apa? Kalau di Jepang bilang you are very smart, you should do more than this. Gitu. Jadi dulu itu waktu sensei saya bilang bintang you are very smart, oh saya Pak terjun ya Pak. Lagi ketujuh gitu. Tapi begitu tahu saya maknanya ya, bahwa itu sebenarnya lagi disindir, wah itu saya terjun bebas itu. Saya tahunya gimana? Waktu itu ada saya lagi
jalan-jalan di lab gitu, jalan-jalan terus saya bilang ada master juga ini sama saya. Dia itu luar biasa, dia punya paper Pak, internasional. Dia submit paper internasional, padahal bahasa Inggrisnya itu this one, that one gitu lah. Ya, katakanlah lah bahasa Inggris, katakanlah gitu. Tapi punya jurnal internasional, saya langsung bilang ke dia gitu, oh you are very smart gitu. Apa yang terjadi? Pertama dia, ya kan orang Jepang malu ya, oh enggak saya nggak pinter gitu. Tapi saya bilang, oh, no you are very smart, you can submit to this journal, international journal. Sampai akhirnya saya tuh benar-benar karena saking hebatnya gitu, Anda tuh hebat gitu, tapi dia malah tersinggung gitu, hati itu tersinggung. Saya bilang kenapa orang Jepang malah tersinggung ya, dibilang you are very smart. Kalau muji Jepang, kalau mau muji orang Jepang, jangan bilang you are very smart. Katakan you are working very hard. Karena mereka lebih senang dibilang saya itu sudah bekerja keras gitu. Regardless saya itu pintar atau tidak pintar, bagi mereka itu nggak penting. Jadi teman-teman, kalau mau lulus dokter, pesan pertama saya, smart is not enough gitu. Kerja keras itu penting. Kenapa ini penting? Karena orang kita, ya termasuk saya ya, itu sangat mendewakan ini. Coba, yang S1-nya di Indonesia itu ya, pernah nggak punya teman atau jangan-jangan kalian sendiri kalau pas lagi ujian bilangnya begini, aduh tadi malam saya nggak sempat belajar ya, gitu. Ketiduran gitu. Biasanya pinter itu. Ah, terus besoknya nilainya 100. Wah, lo hoki kan? Gua hoki banget gitu. Ya, gua hoki aja gitu. Karena apa? Orang Indonesia itu senang kalau kita dibilang, wah lu nggak belajar aja pinter gitu. Ngerti nggak? Mindsetnya begitu. Kalau lo belajar, lo wajar lah lo belajar seminggu sebelumnya nilainya 100 gitu. Tapi kalau lo nggak belajar terus lo bisa 100, wah lo tuh benar-benar dewa bilang dewa. Itu kalau di Indonesia mindsetnya. Tapi kalau teman-teman pertahankan itu ya di Jepang, ya 80% kayaknya nggak akan lulus dokter deh. Harus jadi. Ini yang saya tangkap ya. Jadi setelah 4,5 tahun ini saya bilang ini nggak cukup gitu. Kita baca textbook atau kita baca paper sekali 2 kali terus kita merasa oh ngerti gitu ya, nggak cukup gitu. Harus ada kerja yang lainnya. Oh saya jadi kayak Jokowi nih kerja. Oke ya. Ini pesan kedua. Kedua cukup ya. Yang kedua itu be globalized, do not be Japanese. Saya kan ditonton. Oke, sebentar. Ini lah slide saya diam lah. Udah, diam dulu lah. Sorry ya. Dosen otoriter. Oke, sekarang gini. Saya mau tanya sekarang ke teman-teman. Ada nggak di antara teman-teman semua di sini ya yang pulangnya malam jam 12 atau jam 11 hanya karena senseinya masih di lab? Ada nggak? Kalau misalnya ada ataupun teman atau siapapun gitu ya karena wah masih ada sensei atau masih ada teman-teman di ini nggak enak pulang jam segini, you are Japanese gitu. Tapi nggak sipit gimana? Nah itu permasalahannya. Maksudnya adalah gini, harus diakui dan unfortunately ya kita kuliah di Jepang ini ya, Jepang sendiri punya problem dengan internasionalisasi, harus kita akui. Mereka kulturnya sangat kuat, tapi dengan kultur itulah mereka bisa maju dan bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya itu. Tapi untuk kita yang orang Indonesia, saat kita keluar Indonesia, kita kan berharap supaya menjadi globalize gitu ya, terinternasionalisasi gitu. Pada saat kita datang ke Jepang, permasalahannya adalah kadang-kadang Jepang tidak memberikan peluang itu. Mereka ingin kita tuh menjadi mereka gitu. Nah saat kita menjadi mereka, permasalahannya orang-orang kita termasuk saya ya, punya permasalahan yang namanya inferiority complex. Jadi pada saat kita ada acceptance bahwa oh Jepang lebih unggul daripada Indonesia, maka semua yang ada di Jepang kita selalu anggap that is right gitu. Pulang jam 12 malam itu ya itu sangat bagus gitu. Bahwa makanya jangan heran teman-teman kalau jam 3 udah ketemu saya di Okayama Campus, Okayama Station ya karena saya pulang gitu.
Karena ya ini bukan pembenaran sih, cuman cuman saya mencoba ritme itu gitu. Yakinkah kalau misalnya saya pulang jam 3 atau jam 4, karena sebelumnya saya pulang jam 11 gitu. Saya nggak mau nih, apa namanya, kemarin udah 4 jam, sekarang 4 jam lagi, akhirnya ya udah saya pulang cut. Seperti itu. Tidur maksudnya 4 jam tidur. Ya maksudnya 4 jam itu nambah dari misalnya jam kerja normal. Lembur. Wah, lembur tang namanya. Iya, lembur ya. Udah pada Jepang banget nih. Udah lupa bahasa Indonesia. Udah bahasa Indonesia. Nah, untuk bisa menjadi globalized tadi, kuncinya adalah apa? Kita harus tetap berpikir. Berpikir itu maksudnya begini, saat ada kultur masuk ke kita harus filter. Misalnya ya, orang Jepang itu kalau ada dompet, nggak akan ada yang ngambil kan, gitu ya. Kalau misalnya kita Sonomama tuh ya, oh saya bisa juga Sonomama. Ikut-ikutan aja gitu. Ya memang kita akan jadi orang jujur, betul. Kita akan menjadi orang jujur, kita nggak akan ini. Tapi kalau kita globalize, kita akan lakukan itu karena kita tahu itu baik gitu ya. Tapi nilai-nilai dari kejujuran itu tetap kita filter gitu. Ini bukan karena Japanese, karena ini baik untuk kita gitu. Kalau kita jadi jujur, memang kan nilai global itu ya orang jujur otomatis lebih disukai daripada yang ini ya. Bahkan penjahat pun senang dengan anak buah yang jujur kan. Penjahat gak suka sama anak buah yang jahat. Logikanya kan gitu. Satu hal lagi, kalau misalnya nge-tag tempat, ini juga saya kejadian. Nge-tag tempat itu kan kita biasanya naruh tas. Ada malah naruh dompet gitu ya. Itu saya lakukan di Depok. Di food court saya taruh. Baru 10 langkah saya sadar ini di Indonesia, saya bilang. Balik kanan, wah udah banyak yang endap-endap. Untung saya sempat ngambil itu apa? Dari mana? Iya karena enggak, auranya beda gitu loh. Curiga, negatif. Nah, Inferiority complex. bedanya globalized sama Japanese ya. Saat kalau anda Sonomama itu nerima itu ya udah dilepas aja gitu. Ntar besok tiba-tiba hilang nangis juga. Tapi kalau globalized kita berpikir, oh ini harus ditiru, ini harus diambil. Oh ini jangan ditiru. Ini berbahaya nih kalau misalnya kita tiru gitu. Jepang misalnya kan sangat malu gitu ya, sama ketemu orang, ketemu bule kan dia sangat malu kan gitu. Oh malu, coba kalau orang Indonesia. Kemarin itu saya waktu ke Indonesia ke ITB, ada orang Ceko, bimbingannya Pak Mas Panji. Dikerjain itu orang Ceko sama orang kita gitu. Bro, speak pokoknya ngaco aja lah, bego lah bapak lah gitu. Katanya, orang mereka kan nggak seperti itu gitu. Artinya apa? Budaya malu itu, oh berarti malu ini sebaiknya jangan dilakukan. Oke, ini yang terakhir. Saya nggak tahu ini bahasa Inggrisnya bener gak ya? Intinya adalah masih ada langit di atas langit. Oh iya. Jadi tetaplah humble gitu ya. Karena apa? Setelah kalau kita belajar kuliah doktor dengan benar, semakin kita menggali ilmu itu, kita akan tahu bahwa oh ternyata ini apa namanya? Kita ini masih di langit keberapa gitu. Dan masih sangat panjang perjalanannya. Sebagai contoh ya, terus terang aja, saya sejak tahu betapa susahnya lulus doktor ya, saya kalau sekarang lihat Pak Aziz gitu, wah ini seperti syekh lah gitu. Dulu mungkin saya nggak nyangka, pasti Pak Aziz dokter aja, ngajar di biasa aja lah gitu. Iya, tapi ya sorry itu saya Pak. Tapi harusnya apa ya terjadi? Begitu kita makin terbuka gitu, kita akan merasakan bahwa oh ternyata susah tuh gitu. Berarti baru kemarin ini ya sebenarnya. Sorry ya Pak. Sebelum sudah. Sebelum. Dan harusnya dengan adanya gelar ataupun pencapaian dari kita ya, kita harus ini tetap lebih rendah hati dan karena kita akan tahu kalau misalnya kita dengan ada pencapaian atau ini terus kita merasa sekarang oh kita sudah di atas nih, berarti ini buta, mata kita tuh buta gitu karena nggak kelihatan aja sebenarnya masih ada langit-langit di atas itu gitu. Kalau misalnya kita ya Tokoda ini terus terang aja masih second layer lah kalau di dunia ini. Saya selain
Ya senang teknik musiknya, saya juga pemerhati pendidikan, khususnya pendidikan tinggi ya. Ranking dunia itu saya update sekali itu. Itu kalau ngelihat orang MIT, saya pernah ketemu juga sama mahasiswa MIT, wah itu udahlah cacing lah saya itu gitu. Karena presentasinya luar biasa, lugasnya seperti apa, itu masih mahasiswa doktornya loh. Padahal ininya sama dengan saya. Artinya kita harus humble karena masih banyak di luar kita itu yang jauh lebih hebat lah gitu ya. Nggak pantas lah dengan kita kuliah di sini udah di Tokodai. Oh ya, itu oke lah, Tokodai bagus gitu. Tapi masih banyak hal-hal yang sebenarnya bisa di atas kita. Mungkin itu saja dari saya. 3 pesan. Coba Lukman, apa aja 3 aja tadi? There is sky above the sky, so be humble. Ya, 1, 2. Yang kedua, be globalized, not be Japanese. Oke, 1 lagi. Yang paling awal itu One is not enough. Ini ada istrinya nggak sih? smart is not enough. Ya, jadi Ini bercanda kok ya sebenarnya. mungkin 3 pesan itu dari saya. Semoga ya Anda boleh setuju, boleh enggak. Coba dipikirkan gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini kalau nanya. Oke, itu dia kuliah terakhir dari Bentang Arif Budiman. Bagus sekali ya, sangat inspiratif, sangat berkesan. What an experience lah kalau bahasa Inggrisnya gitu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak terkait kuliahnya si Bentang ini? Ya, tidak ada yang bertanya sepertinya. Terima kasih, Bentang. Kalau gitu saya yang nanya deh. Oh ya, Ilham. Kalau sama sensei kritiknya yang paling berkesan apa? Kritik dari sensei yang paling berkesan. Pertanyaan susah. Banyak. Banyak saya. Jawabannya banyak. Sensei saya itu ada 2 sebetulnya. Yang satu profesor Kishimoto Sensei, yang satu itu yang satu formal advisor, yang kedua itu real advisor. Jadi sebetulnya kalau yang formal advisor Kishimoto Sensei itu sampai detik ini ya nggak pernah bicara detail tentang riset saya, nggak pernah bicara detail. Karena Sensei saya itu tahu ya, dekan engineering, dan dia itu sangat, kalau saya deskripsikan dia itu easy going dan problem solver gitu. Jadi kalau diskusi sama saya itu selalu cepat. Karena asalkan dia bisa selesaikan, dia nggak peduli kenapa kamu A, kenapa kamu B, gitu. Akhirnya apa? Diskusi detail yang menarik sampai debat itu saya katakan enggak. Nah, sama yang asisten saya luar biasa. Dan yang kenapa saya pesan saya tadi smart is not enough, sebenarnya ini kritik yang paling ini. Karena bagi sensei saya, ente itu pintar gitu, tapi ente itu harusnya bisa lakukan lebih dan harusnya bisa lebih bekerja keras gitu, karena punya potensi. Jadi smart intelijensia itu seperti energi potensial aja gitu. Tapi kalau nggak ada energi kinetiknya, ya momentumnya nggak betul. Dan itu benar-benar menjiwai lah akhirnya bahwa kerja keras itu jauh lebih penting daripada pintar. Itu sih. Ya. Oke, ada yang lagi yang mau bertanya? Oh ya, si BJ mau bertanya. Mau bertanya ini, serius tapi. Jadi bagaimana, kan Bentang tadi di awal sudah banyak mengemukakan pionir-pionir dalam hal ini ya, mengkombinasikan antara dunia belajar dan dunia rumah tangga. Nah, ini kalau tadi di sini kan lebih banyak saya melihat tips-tips untuk menyelesaikan S3-nya kan. Nah, bagaimana di kehidupan pribadi di rumah untuk supaya menyelaraskan gitu dengan kesibukan kampus, bagaimana itu? Ini tidak bisa bohong ya, karena ini
Iya, bagaimana? Kok bisa disangkal? Ini pertanyaan cerdas banget nih. BJ. Jawabannya apa? Jawabannya ya cari istri yang memang paham egois kita gitu. Lah, oh. Jadi sebetulnya kalau misalnya saya bilang saya ini jadi banyak kerjaan, harusnya sebenarnya pertanyaan ini lebih cocok ke istri saya sih gitu, karena istri saya repot. Kalau misalnya dibilang saya selama ini ngurus A, B, C dan D, ya sebetulnya saya sama siapa ya yang jomblo di sini siapa ya? Arif. Saya sama Arif sebenarnya waktunya mirip-mirip, nggak ada bedanya gitu. Karena ya plus minus lah, karena ya mungkin BJ juga kan tahu, karena BJ juga punya keluarga ya. Lebih satu sisi di rumah jadi lebih nyaman, tapi kan di sisi lain mungkin waktunya berkurang. Cuman kalau saya kira harusnya yang jawab istri saya gitu. Kalau saya jawabannya ya itu harus sama istri komitmen dan istri juga siap gitu. Termasuk ini salah satu yang saya cerita ya, egois juga di saya sebetulnya. Saya akan pulang 10 April ini gitu. Ya kita udah diskusi gitu, ya udah akhirnya saya bilang ya kita saling inilah. Istri saya alhamdulillah nggak terlalu inilah. Apa inilah? Kurang jelas. Oh, maksudnya Nggak anak terlalu ini banyak di sini menuntut. sama- Iya, akhirnya nggak terlalu banyak menuntut karena apa? Makanya saya bilang kuncinya itu emang harusnya di istri kalau untuk bisa lulus. Dan saya bilang wah kalau istri saya banyak ABC mungkin nggak lulus juga ya. Menurut saya gitu. Itu ada lagi. Di Bentang. Kalau di sayanya sendiri sih nggak ada perbedaan. Kita masih bisa ngopi di itu kan Excelsior untuk jam-jamnya. Nggak ada perbedaan. Di Bandung, Bentang diurusin siapa? Kayaknya Bentang di Bandung diurusin ya dekat lah itu ya. Ada lagi yang mau nanyain Bentang diurusin siapa? Ada lagi yang mau nanya terkait Bentang dan seluruh kehidupannya? Menarik ya, jadi Bentang ini sukses di akademik, sukses di rumah tangga, dan sukses di organisasi gitu. Ini role model banget lah ya. Siapa ketua angkatannya? Kebetulan saya juga kenal Bentang udah sangat lama, udah tahu hafal banget Bentang memang. Yang dia bilang egoistik tuh benar gitu, cuma egoistik yang bertanggung jawab gitu. Jadi bukan egoistik yang kayak BJ gitu, bukan. Oke, ada lagi yang mau nanya tentang Bentang? Tentang ini? Ya terakhir. Akhir. Selama 5 tahun 4,5 tahun ya di Jepang ya. Apa yang didapetin sama Bentang, maksudnya apa perubahan yang Bentang rasain sebelum dan setelah lama di Jepang? Ada nggak sih positif yang di Jepang yang berubah karakter Bentang ataupun mengasah karakter? Atau emang nggak ada atau gimana? Kalau karakter itu justru saya mempertajam ya. Kalau egois saya makin egois. Tapi gini, saya terus terang aja dulu waktu master itu, kalau saya melihat lagi, waktu mau master ya, maksudnya lulus S1 itu ya, saya bilang tuh, wah dulu tuh parah banget lah saya gitu, bodoh banget gitu. Kok yang seperti ini nggak bisa gitu. Padahal ternyata banyak hal-hal kalau misalnya kita sudah berjuang keras ya, misalnya studi ya 4,5 tahun, kalau di saya ya itu tadinya tuh seperti sulit gitu, begitu selesai studi itu oh ternyata seperti ini gitu, oh ini ternyata mudah gitu, oh rasanya tuh seperti ini gitu. Akhirnya nanti experience yang berbeda gitu. Saya ini jangan diupload ya. Saya experience aja dulu. Waktu saya pulang ke ITB kemarin kan saya pulang ke Indonesia. Waktu saya pulang ke ITB juga acceptance-nya udah beda gitu. Dan itu saya rasakan betul. Oh, saya harus lebih dewasa, lebih bertanggung jawab gitu ya terhadap sesuatu. Dulu mungkin bisa selengean, bisa jawab sekenanya gitu ya. Sekarang juga kalau lihat Facebook saya udah mulai mengurangi lah itu kritik-kritik pemerintah. Jadi harus sudah lebih ini, dan itu sih yang saya rasakan sekarang, harus lebih lebih wise lah gitu.
Oke, gimana? Fajar, puas jawabannya? Ya, ada lagi yang ingin bertanya tentang bentang? Oh iya? Kenapa? Oh tadi terakhir, nah ini egois kan? Udah katanya nggak boleh ada yang nanya lagi gitu. Padahal kan saya moderatornya ya, tapi dia ngatur-ngatur saya aja seenaknya gini. Oke? Udah ya? Ya, sekian, Wah, sekian. kita udah mendengarkan last lecture dari Bentang, banyak sekali yang bisa kita ambil, terutama terkait semangat ya kalau saya pikir untuk menjelaskan studi di Jepang. Dan mudah-mudahan Bentang kita doakan ketika kembali ke Indonesia itu bukan menjadi akhir perjalanan, itu menjadi awal perjalanan dari cerita panjang yang akan Bentang buat untuk membangun negara kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasih aplaus yang meriah untuk teman kita Bentang. Oke, setelah last lecture dari Bentang, maka kita berlanjut ke acara berikutnya. Stand up. Di mana sebelumnya acara ini tidak pernah ada, tapi menjadi ada karena karena wisudawannya tidak mau melakukan last lecture gitu. Inginnya talk show. Kita sebagai panitia akan kita inilah dengarkan aspirasi dari wisudawan. Nah, tapi saya tidak bisa sendirian nih kalau talk show nih. Saya butuh satu orang teman lagi untuk memandu talk show. Kita panggilkan saja yang baru masuk juga bareng saya Oktober 2015, Bro Jihad. Silakan Bro Jihad ke depan. Wisudawan. Ini belum wisudawan, tapi mungkin mukanya sudah seperti wisudawan. Sudah keras mukanya. Namanya Jihad ya, luar biasa ini. Kebayang kalau masuk Amerika susahnya kayak apa ini. Jihad Furqoni lagi, wah udah serem. Situ nggak susah aja namanya. Kan pakai K bukan Q kan? Lukman gitu. Warai gobi deh. Waalaikumsalam katanya. Oke, gimana nih Jihad? Lu sini dong. Ini ada kabelnya. Situ aja. Gue sini. Oke, jadi tadi sudah diinfokan ya sama sini dong Hat, gue sendirian ini. Halo. Oke. Halo. Masih semangat semua? Ya, kita mulai saja ya sebelum Jihad udah mulai aneh-aneh bicaranya di luar. Oke, kita panggilkan dua wisudawan kita, sisanya yang dokter. Dan ini unik karena mewakili dua kubu yang sangat bertolak belakang gitu. Satu cowok satu cewek. Satu cowok satu cewek. Yang kedua mewakili kubu Okayama dan kubu Suzuka Keda ya. Dimana kita tahu dua kampus ini selalu bergesekan ya, satu sama lain. Keras sekali kehidupannya. Dan ini mewakili dua kampus yang bersaing ya. Walaupun kampus yang pertama ini jauh bagus banget ya. Institut Teknologi Bandung. Yang kedua apa? Ya orang sebut-sebut UGM gitu ya. No comment. Saya kurang tahu singkatannya, mungkin tahu di Google ada UGM. Gajayana Malang. Universitas Ganesha Bandung. Universitas Gajah Mada namanya ya. Gajah kok dijadikan nama kampus ya. Maaf. Oke, yang pertama kita panggilkan saja dari sudut biru. Ntar play dosen di sana lagi. Amin. Oh, istri saya juga alumni UGM ya. Maaf nih. Wah, bahaya nih rumah tangga. Rumah tangga bahaya. Wah, jangan-jangan. Rumah tangga bahaya. Oke, yang pertama mohon maju ke depan, kami panggil dengan sangat hormat Mbak Sri Kandi Novianti Doktor. Oke, beliau lahir di Bandung tanggal 14 November. Tahunnya mau disebut? Gak usah rahasia. Aku masih muda. Tahun 87, masih sangat muda ya. Lahir di Bandung. 18. Sudah menikah sejak 16 Agustus 2014. Menikahnya di Bandung ya, situ Mbak Sri bener. Sekarang alhamdulillah sedang mengandung anak dengan usia kandungan 8,5 bulan. Bayinya laki-laki Mbak Sri ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Apa? Dudet itu apa? Bulan April sih yang jelas. Oh HPL. Ya HPL kapan Mbak Sri? Insya Allah 9 Mei. 9 Mei. Wah tanggal yang sangat cantik ya. Wah, Taurus. 9 Mei 2016. Gak ada cantik. Biasa bener, tanggal yang biasa gitu. Tanggal yang biasa.
9516. Oh, iya biasa ya. Datang ke Jepang Oktober 2010. Oh, bareng saya Mbak datangnya. Oh iya ya, tapi saya masih master aja. Basre research student sudah 5,5 tahun di Jepang. Oke. SD di Bandung, SMA di Bandung. S1-nya di mana, Jihad? Institut Terbaik Bangsa. Oke, Institut Terbaik Bangsa ITB, bukan. Institut Teknologi Bandung, Terbaik Bangsa memang. S2, S3-nya Tokodai, bidang. Nah, ini labnya menarik ini. Kenapa labnya menarik? Karena kebanyakan orang Indonesia daripada orang Jepang. Bukan orang asing ya, orang Jepang. Labnya ini dari Bapak siapa? Kishimoto sebenarnya Bapak Yoshikawa Kunio ya, bahkan sudah disebut Bapak ya, bukan Sang lagi ya, karena sudah terlalu Indonesia. Oke, itu dia. Tepuk tangan yang termnya untuk Mbak Sri. Ya berikutnya, kamu aja deh. Bukan Ya, kita panggilkan dari sudut merah. Ini dari UGM. Orangnya ada sih. Oh, orangnya kabur. Ya gitu lah ya kelihatannya. Ketika dipanggil lari gitu. Kita panggil saja UGM yang lain, Arif Darmawan. Oke, nanti yang datang sini satu lagi namanya siapa? Ada yang tahu namanya siapa? Nah, nggak ada yang tahu kan? Karena kampusnya Oke. Parah. Namanya teman kita Ari Hamdani, itu dari teknik nuklir ya. Beliau bacain ya? Jadi kita bacain, beliau belum datang nih. Kita tunggu aja. Masih lama ngajar? Baru datang ya? Baru keluar ya? Oh, tadi diambil ya, Fajarnya juga nggak ada. Oke, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol dulu lah sama Mbak Srikani gitu. Terus lihat ini. Nggak, ini kerjaan. Harus gini nggak nyampe. Adik sering banget kayak. Ini lalu begini. Oke, halo. Sambil menunggu orang yang satu lagi ya, kita gimana nih, Hat? Kita mulai interogasi aja, Pak. Iya, silakan, Hat. Nah, sambil nunggu waktu ya, Mbak ya. Iya. Sambil killing time gitu bahasa Inggrisnya. Nah, ini nggak tahu nih si Mas Lukman yang nulis. Ditanya di sini menceritakan awal-awal kedatangan di Jepang. Itu ceritain dong Mbak, gimana bahasa, kenapa pilih Tokodai, kenapa nggak pilih ITB lagi, kenapa nggak Todai, kenapa nggak ke Eropa, kenapa nggak ke Amerika? Iya, udah ya, biar saya aja ngomong. Sumpah banget sih. Awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih kesempatannya ya. Ya, mau sharing-sharing aja deh kalau gitu. Pas waktu awal datang 2010, dulu kan S1-nya TL, Teknik Lingkungan. Terus udah gitu 2009 lulus. Saat itu memang udah pengen ke Jepang sih. Saya memang tertarik sama Jepang dulu tuh SMA juga ikutan klub gitu loh bahasa Jepang ceritanya. Bukaji ya? Hah? Bukaji. Bukan. Oh, SMA ya, sorry. Namanya Nihongo Kurabu 3. Oh. SMA 3 dulu. Oh, SMA 3 Bandung. Di mana itu ya? Jalan Belitung. Oh, nggak terlalu kedengeran. Yang Bogor emang jauh sih. Mangga Mas Den. Terus ya memang udah tertarik sih, maksudnya jadi pengen lanjut kuliah ke luar gitu ya, pengen mencoba. Terus yang kepikirannya pasti ke Jepang. Terus saat itu memang di kampus begitu lulus ada ini dosen yang datang ya, kayak apa sih, promosi soal S2 gitu, S3 di Jepang, di Tokodai terutama. Dan emang Tokodai kan ada MOU ya sama ITB, jadi gampang gitu kayaknya masuknya. Terus ya dicoba. Pakai beasiswa Monbuso ya? Oke. Terus waktu itu memang udah ada yang CIGP itu, tapi cobain sama sensei ditolak, katanya maaf ya, udah ada yang nilainya lebih tinggi dari kamu mau masuk ke lab ini. Jadinya akhirnya saya research student.
dulu. Oh. Lab yang sama itu? Iya, lab yang sama. Jadi kata sensei, kamu coba research student kayaknya lebih terbuka gitu daripada langsung S2. Gitu. Paling apa lagi? Nah, terus kan labnya Mbak Sre ini menarik ya, karena lab Yoshikawa ini memang risetnya bagus ya dan memang bersaing gitu dan membuat orang Indonesia tertarik gitu sampai jumlahnya juga banyak gitu. Nah, dulu Mbak Sre itu alasan memilih Yoshikawa itu apakah ada alasan khusus apa karena ya udah yang penting ada orang Indonesianya aja. Alasan apa yang dipakai untuk memilih lab Yoshikawa itu? Kalau kenapa memilih lab Yoshikawa karena ya background saya kan teknik lingkungan. Terus Yoshikawa lab memang kalau saya baca-baca di websitenya kan apa ya, dulu waktu nyari-nyari website itu pasti kita yang lain kan bahasa Inggris ya banyaknya. Yoshikawa lab tuh udah langsung bahasa Inggris sendiri gitu. Terus pas lihat kayaknya cocok nih gitu, ada sampah-sampahnya, saya TL. Kenapa labnya sampah, maksudnya kotor apa? Iya. Ambigu ini, lab sendiri dibilang sampah nih. Iya, lab sampah. Jadi banyak emang apa ya, fokusnya ke energi tapi ya dari waste, maksudnya sampah. Makanya jadi tertarik aja. Terus pas dilihat juga membernya, wah ada Panji Prawisuda, ada orang Indonesia dan jadi bisa di apa ya, bisa di approach lah gitu ke orang Indonesia gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Jadi gue yang ini. Oh iya. Oh iya. Karena Mas Ari sudah datang, kita panggil ke depannya. Mas Ari Hamdani, kita tepuk tangan dulu Mas Ari. Ya, dan satu lagi. Wih, luar biasa bajunya rapi. Seperti atlet biliar ya Mas ya. Golf Mas. Oh, golf. Oke, kita bacakan dulu beliau. Namanya Ari Hamdani, lahir 10 April 1985. Wah, masih muda Mas. Terus S1 dari UGM, Departemen Teknik Fisika Mas ya. Oh, ini yang tadi dibilang bentang ya, IP-nya ya? Nggak boleh disebut ya IP-nya ya? IP-nya Mas Ari ini bagus kok. Mana yang bilang jelek tadi bentang? IP-nya Mas Ari cukup tinggi, di atas 3. Masih cukup untuk beasiswa. S2-nya beliau sudah masuk Tokodai, Departemen Nuklir. Dengan S3 juga di kampus yang sama, Departemen Nuklir. Nah, buat teman-teman yang baru atau belum terlalu kenal dengan Mas Ari ini lumayan berprestasi di kampus. Kalau saya bilang ya, melihat statistik ya, prestasi-prestasi beliau, salah satunya pernah mendapat scholarship award dari Max, terus terus student award dari 6 student paper presentation di Kanto, terus student award lagi best presentation di Praha, student award best presentation di Melbourne, dan student award best presentation lagi di South Korea. Tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan dong Mas Ari. Luar biasa ya. Silo banget di CV-nya. Best student award presentation 3 kali ya. Ini kalau di Matahari dapat piring cantik ini 3 kali ini. Sekarang 10. Oke, kita mulai aja Tang lagi. Sama jadi bentang. Kita mulai aja Ji ya. Tadi kita udah nanyain. Kita udah nanyain ke Mbak Sre juga Mas Ari terkait apa sih yang membuat ini memilih Jepang sebagai negara tujuan gitu. Oh iya. Masih pertanyaan. Jadi Mas Ari bisa nggak dulu menceritakan dari UGM itu kenapa memilih Jepang, terus awal-awal kehidupan di Jepang itu seperti apa gitu Mas Ari? Ceritakan kepada kami ya. Itu belum ya. Direkam Mas? Udah. Oke. Udah ya. Jadi ceritanya itu dulu lulusan nuklir itu beberapa memang kalau pengen kuliah lagi harus di luar kan, karena S2 di nuklir di Indonesia nggak ada. Terus pilihannya itu kalau nggak Eropa, Amerika, atau nggak Jepang. Beberapa kakak angkatan udah ke Jepang. Terus kebetulan sahabat saya, benar-benar sahabat sejak kuliah, itu saya mau cerita di sini, dia itu anaknya Dono. Iya. Ya jadi dia tuh anaknya Dono, dan dari dulu kita tuh kalau kemana-mana bareng.
Dia kan pintar banget, cerdas di news ya, tapi dia sangat humble. Gak ada orang di kampus kita yang tahu kalau dia anaknya Dono. Terus suatu ketika dia lulus duluan karena dia pintar, jelas. Terus saya lulus baru 5 tahun. Terus dia lanjut ke ETH. Dan ketika itu ya di Zurich, ketika itu saya ditanya, kamu mau kemana gitu? Pengen kuliah lagi sih, Mar. Kesini aja. Aduh, bahasa Inggrisku jelek gitu. Itu ada profesor Jepang mau datang tuh, coba hubungin aja. Jadi dia yang motivasi dulu. Karena dia motivasi saya, itu ada profesor Jepang mau datang ke UGM. Coba aja ke sana. Akhirnya saya mencoba, datang, saya kirim email dan dia mau interview. Nah, di situ ada 2 mahasiswa. Jadi saya mau cerita juga. Ada 2 mahasiswa di angkatan saya, IPK-nya itu di atas 3,5 dan saya di bawah 3,5. Saya di saat itu interview, wah ini mah yang dapet nih. Lulus 4 tahun, saya lulus 5,5 tahun, gitu kan? Tapi ya saya lakuin aja, pede aja, walaupun IPK segitu. Akhirnya dari 2 itu dia sayang saya, yang terima saya. Mungkin ada faktor-faktor lainnya, nggak hanya di nilai IP, tetapi ada sesuatu. Berarti hanya 1 orang yang diterima waktu itu ya? Iya. Dan itu Mas Ari? Iya. Ketawa terus dong untuk Mas Ari. Jadi ada rahasia Tuhan yang semua orang bisa tahu. Gitu. Kenapa milih Jepang ceritanya gitu? Jadi memang awalnya termotivasi oleh teman tadi. Sahabat. Kalau sekarang setelah Mas Ari lulus nih, terus misalnya kan berarti pulang ke Indonesia lagi ya? Iya. Apakah ada rencana melanjutkan kerja di sini atau pulang? Rencana melanjutkan di sini ada mungkin postdoc ya. Kalau saya udah dapat afiliasi di Jepang lebih mudah mungkin ya. Ketika balik ke Indonesia, tetaplah suatu saat pasti saya balik ke Indonesia. Nggak mungkin karena saya lahir di Indonesia, saya mati di Indonesia. Kasarnya gitu. Luar biasa filosofinya. Tepuk tangan dong untuk filosofinya Mas Ari. Malah jadi Habis saya terpacu sekali nih Mas. Saya juga ingin mati di Indonesia jadinya. Don bijak. Apa? Saya pemimpinnya di sini. Okay. Yang lain ikut saya, tepuk tangan semua. Pertanyaan berikutnya ini untuk Mas Ari dan Mbak Sre ini tentang cerita paling manis, kesan paling manis selama di Jepang. Tadi kan Bentang udah banyak cerita ya, dengan presentasinya itu yang melalui dengan 3 pesannya itu. Nah, kita juga pengen dengar dari Mas Ari dan Mbak Sre secara singkat aja mungkin gitu. Apa sih selama misalnya lebih dari 5 tahun ini di Jepang, kesan terbaiknya apa yang untuk disebarkan kepada kohai-kohai apa adik-adik yang saat ini sedang kuliah di Jepang? Silakan Mas, dari Mas Ari dulu. Aduh, kesannya ya paling jelas banyak ya saya belajar di sini, nggak hanya di nilai akademis, tapi nilai akademis itu pasti ya karena saya kuliah di sini. Terus sensei saya kan termasuk yang keras ya, jadi cocok dengan saya sebenarnya. Ketika saya dapat sensei yang nyantai, karena saya orang yang nyantai, mungkin saya nggak lulus. Tapi karena sensei keras, ya dia temperamental jujur. Ya, yang paling berkesan profesional. Ketika dia temperamen di akademis, di luar ya baik banget malahan. Jadi ketika dulu mungkin 8 bulan yang lalu saya belum dapat paper untuk lulusan ya. Saya punya paper tapi paper project, jadi nggak udah masuk. Terus sensei udah punya paper lagi belum? Belum. Wah, karena kalau gini kamu panjang nih. Yuk kita bikin uang untuk kamu. Dia langsung bikinin dalam semalaman 2 hari dia lembur di lab untuk ngurusin bikin project buat saya untuk saya bisa stay di Jepang tanpa uang beasiswa. Tapi saya merasa nggak enak kan ketika sensei mau dicariin uang nih buat perpanjang. Udahlah, saya lebih baik 2 bulan nggak tidur lah di lab. Maksudnya saya lebih sering di lab, lembur, dan akhirnya ya malah dapat 2, akhirnya bisa lulus. Alhamdulillah. Jadi itu apa kesan? Intinya akhirnya tidak memperpanjang ya? Akhirnya tidak. Oke. Awalnya iya ada rencana, tapi akhirnya Iya. syukur lah. Sip. Kalau dari Mbak Sri gimana? Kesan paling manis selama di Jepang? Menikah. Si BJ. Mana? Kalau buat perempuan mungkin ya pasti ke situ ya. Maksudnya
oke lah akademis gitu, terus bisa lancar juga alhamdulillah meskipun banyak apa namanya ya naik turunnya gitu. Tetapi memang kalau untuk perempuan kayaknya berkeluarga dan bisa rasakan apa ya berkeluarga di sini gitu, jadi bisa bertemu suami, terus udah gitu menikah. Sekarang saya alhamdulillah sambil sekolah kemarin juga dapat rezeki gitu ya, dapat baby, jabang bayi juga alhamdulillah. Itu kayaknya jadi kenangan paling manis justru ya buat perempuan. Jadi meskipun apa ya begitu kerasanya waktu awal-awal tahu berat, maksudnya merasa berat karena wah ini udah mau lulus terus malah dikasih ini ujian atau jadi apa gitu ya. Cuman ya malah jadi rezeki, maksudnya malah menambah kemudahan kelancaran. Alhamdulillah di situ. Gitu aja dari saya. Jadi kalau kita bisa lihat, anak yang kelak lahir dari Mbak Sre ini termasuk anak paling beruntung ya di dunia gitu. Ibaratnya kita baru disentuh oleh dokter tuh ketika S1 gitu. Tapi anaknya Mbak Sre sejak hari pertama hidup di dunia sudah disentuh oleh seorang dokter. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat Mbak Sre. Oke. Berarti kan sekarang mereka sudah menceritakan kesan-kesan terbaik, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita. Terus gimana nih rencana ke depan dalam artian ingin berkarir seperti apa sih gitu? Setelah dokter ini ingin gelar PhD-nya ini dipakai untuk apa? Tentunya kan harus mengembalikan ke apa ya namanya, mengembalikan ke inilah ke kami yang apa berkontribusi ke masyarakat gitu. Inginnya Mbak Sre dan Mas Ari ini apa harapan ke depannya gitu dari gelar PhD ini? Mangga dari Mbak Sre boleh. Oke deh, apa ya? Pertanyaan susah. Susah gampang. Kan lulus dokter makanya. Sama sidang juga udah ditanyain terus. Kamu habis ini ngapain? Iya. Ngajar Berlin lah. Ibu rumah tangga. Kalau cita-cita yang seriusnya sih ya, maksudnya kalau di Indonesia ingin mengabdi seperti itu pastinya ada. Dulu juga waktu wawancara mau masuk doktoral kan ditanya, kamu memang nanti kalau lulus mau apa? Saya memang ada suka mengajar. Jadi orang tua saya guru dua-duanya. Jadi saya udah ada basic suka gitu. Suka ngajar, jadi udah kepikiran pengen jadi dosen gitu. Kayaknya sampai S3 memang ya kalau untuk jadi dosen, terutama kalau di ITB. Tapi sekarang kalau melihat Medan, antrian dan lain-lain kayaknya kok gimana gitu. Kok Medan? Kan Bandung. Pertempuran. Sekali-sekali lah biar. Aduh. Tahu Medan dong. pertempuran kan dengar-dengar gitu ya dari kelas harus ini dulu, harus itu dulu. Apalagi kalau ITB UGM gitu ya ini banget, apa sih kuat gitu. Ketat ya. Kalau ketat nggak bisa yang langsung masuk, harus kita ngikut dulu sama satu dosen, kayak gitulah. Ada nepotisme. Jadi kuat banget yang seperti itunya. Jadi agak-agak ya mau nggak ya balik lagi itu. Sekarang jadi ini dilema akhirnya, mungkin kalaupun jadi dosen ya kita di mana sajalah rezeki memberi. Betul. Terus udah gitu, oke. Cuman kalau misalnya ngelihat sekarang dari background ilmu saya ya, kayak waste to energy gitu, ternyata emang di Indonesia sekarang sedang digalakan ya, waste to energy lagi naik katanya. Setelah kemarin Pak Jokowi mengeluarkan Perpres untuk waste to energy, katanya sekarang makin hit up lah gitu. Bahkan Mas Panji aja SMP saya udah masuk koran, masuk sini karena saking lagi ininya banget lah. Jadi sebenarnya cocok banget gitu kalau saya pulang ke Indonesia terus bisa langsung berkecimpung kayaknya gitu. Tapi ya karena sekarang saya sedang mengandung, jadi untuk sekarang kayaknya memang untuk short termnya adalah pengen mengurus anak dulu. Saya juga bilang sama sensei kalau saya setahun pengen postpone lah gitu, pengen istirahat dulu mengurus anak 1 tahun. Setelah itu mungkin kalau mau postdoc mau apa bisa ya.
Sensei juga sebenarnya menawarkan saya postdoc. Kamu bisa postdoc juga gini, bekerja dari rumah boleh loh, Sensei sudah memberikan iming-iming seperti itu. Terus ya nanti kita lihat aja gitu Sensei, kalau misalnya bisa saya mau sambil ya terus nambah ilmu gitu ya sebelum pulang ke Indonesia. Soal pulang ke Indonesia, ya ntar aja lah itu ceritanya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Silakan Mas Ari, rencana ke depannya Tadi gimana? apa pertanyaannya mau ngapain gitu Mau ya? ngapain, bener. Kan kalau PhD udah kejebur riset ya. Setidaknya kontribusi bagi seorang dokter itu kan berkontribusi terhadap dunia penelitian ya. Tidak jurnal paper berarti kan dia berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Jadi ketika udah kejebur ke situ ya kenapa enggak saya pengen lanjut aja. Jadi tetap di dunia riset. Gak maksudnya nggak gitu banget lah gitu, maksudnya ya masih di ilmu pengetahuan setidaknya kalau pengen nanti lanjut di riset ya itu sih kayaknya ya, kalau intinya bisa postdoc, bisa di universitas, bisa di perusahaan R&D. Oke, jawabannya berarti kan apa teknik nuklir juga ya Mas Ari ya, berarti kan teknik masih cukup terbuka lebar ya dunia risetnya ya? Untuk popularitas enggak, tetapi sejak Fukushima yang populer itu untuk riset itu ya paling di lebih ke chemical nuklir ya. Oke, safety-nya ya. Kalau untuk desain reaktornya udah nggak populer lagi. Oke. Ya kita cuma berharap ya mudah-mudahan Mbak Sri dan Mas Ari bisa mewujudkan visi-misinya itu. Amin. Amin. Bisa mengikuti. Iya. Nggak kedengeran. Coba dulu dong. Yang kiri nggak usah pakai mic aja udah kedengeran. Iya. Kabelnya nggak cukup. Suara saya pelan dong. Oke. Kayaknya kita kurang seru ya kalau cuma wawancara, ngobrol, jawabannya walaupun jawabannya bagus ya, tapi kayaknya kurang seru kalau cuma wawancara aja ya. Ini ada yang nangis sepertinya ini. Wah, bapaknya galak sih. Oke, jadi gini, ini kan Mbak Sri dan Mas Ari ini sudah lama nih di Jepang nih. Bukan sudah lama di Jepang ya. Ya udah mapan lah gitu. Ini yang itu aja. Singkat-singkat aja. Oke ya. Jadi gini, kita mau mengenal Mbak Sri dan Mas Ari lebih jauh nih. Jadi ibaratnya kalau kayak paper tuh kan kalau ada abstrak ada keywordnya tuh. Nah ini kita pengen tahu nih Mbak Sri sama Mas Ari ini orangnya kayak gimana? Orangnya kayak gimana sih? Ya dari keywordnya. Kita berdua Bentang nggak ikutan? Bentang nggak. Bentang minta khusus lecture sendiri gitu. Karena sudah dikasih khusus, nggak bisa. Nanti keenakan. Bayarnya kan sama ini bayarnya. Jadi gini. Oh boleh kalau gitu. Iya bertiga aja. Boleh. Permintaan. Iya permintaan sudahan ya. Sudahan biar rame. Bentang maju lagi Bentang. Iya tak. Masa. Oke. Jadi kita sekarang ini aja ya. Apa? Kamu yang bayar ke kami. Kami hari libur suruh kesini. Apalagi itu sejamnya udah mahal tuh. Iya, ini buka kartu. Jadi gini, sekarang mic-nya di tangan siapa? Om Bima ya, Om Bima? Ini jadi enak ya? Suzuka kirinya sendirian nih, kemungkinan kalah. Hitam putih. Breng. Oke, Mas Seri pertama, sweet. 1, 2, 3. Oke, menang siapa? Jadi Mas siapa? Jadi gini, karena Bintang tiba-tiba datang ya, padahal tidak disiapkan. Jadi kita jadi gini, Mbak Sri, kita akan ngasih 5 kata. Ya, lihat ya. 5 kata, dan jika Mbak Sri mendengar kata ini, hal yang pertama terlintas dari kata itu apa? Langsung harus disebutkan dalam satu kata. Misalkan saya dengar, misalnya saya sebut jihad. Ganteng. Saja tidak. Misalnya gini, kayak saya ngomong ke jihad dia, Tokodai. Nah, terus misalnya Juventus. Juara. Wah, gitu misalnya. Jadi saya akan sebut nama 5 kata Mbak Sri yang pertama kali terlintas dalam kepala Mbak Sri itu disebutkan. Tidak boleh lama.
Karena kalau lama bisa aja Basri berbohong gitu. Ini pengennya jujur gitu. Mikirnya kelawan gue. Tiba-tiba mikirnya Nah, makanya mic-nya ditaruh di depan mukanya Basri. Nah, gitu. Biar langsung. Iya, saya pengen jujur. Ya, Mbak saya serius. Kita kalau bercanda ini mungkin bisa terguncang gitu. Jadi harus serius. Apa sih? Oke. Kata yang pertama. Ganti-gantinya kita. Sini makanya lu. Lu ngapain di situ sih dari tadi? Minggu cuma satu. Ya, makanya sini aja. Gua sama gini aja. Berarti 5 ada ya? 5. Oke. Kamu. Dede. Kata yang pertama. Di Mas Re. Ya, siap ya. Saya cepet nih ya. Tolong diinget-inget ya penonton. Bareng-bareng. Tolong dibantu Ibu hamil mengingat. lama mikir. Ya, lama-lama. Yang pertama. Sakura. Hanami. Maju. Oh, Yuki. Ini bahasanya banget sih. Sakura Hanami sama Yuki. Kamu sudah gaku gitu. Gak boleh diartiin ini kurang paham gitu. Oke, ulang ya. Masih ada banyak kata-katanya. Bisa gue keluarin artinya. Iya. Oke, cepet ya. Jian, hitung ya. Aduh gawat. 1, 2, 3. Cita-cita. Hah? Cita-cita. Cita-cita insinyur. Suami. Fadlil. Gelar doktor. Pinter. Gempa bumi. Hiroshima. Hiroshima nanti. Bunuh diri. Dengan bos. Oke. Belas. Oke, berikutnya dari yang kedua siapa? Bentang. Saya menang. Iya menang, makanya lagi jangan ngotot di sini. Saya Oke ya, siap Bentang ya. Kalau enggak blank banget ya. Bentang yang mana? Harus blank emang harus blank. Ini aja 1, 2, 3, 4, 5 lah ini. Ini ya di skip aja. Oke. Mulai Tang ya. Mic-nya ditaruh di depan mulut. ITB. Hapus. Gimana sih Pak? Enggak tahu. Apa Gyomu Supa nggak tahu? Salah. Nggak apa lah. Penyanyi favorit? Ada. Astagfirullahaladzim, datar banget hidupnya. Indonesia. Merdeka. Iya. Impian. Nah, dosen. Typhoon. Kok banyak betul? Menyenangkan. Uang. Penting. Oke. Terakhir Mas Ari. Oh ini. Oke. Tepuk tangan dulu. Tunggu dulu. Mas Ari udah semuanya. Ini udah itu belum? Udah ya. Ya Mas Ari. Halo, Mas Ari. Oke. Ini ada berapa nih pertanyaannya? Semuanya habisin lah Mas Ari. Ada 6 ya? Dan Oh, Mas Ari siap nggak nih? Iya. Penonton siap ya? Kelas. 1, 2. Ini ada pemenang atau apa? Abis ini ada kuis tenang aja. Ini Mas santai dulu, ini pemanasan. Udah mulai. 1, 2, 3. Istri? Cantik. Lanjut dong. Jepang. Mahal. Nuklir? Aman. Aki apa nih? Elektronik. Keluarga? Sejahtera. Football club? Mantap. Maksudnya supaya Juventus Mas. Sudah terlintas. Oke, ya itu mudah-mudahan menghibur ya. Kayaknya nggak terhibur. Ada si Mas Bentang. Ada Mas Bentang yang hadir. Nah, Dari penonton dong ke Penonton. dari penonton gimana maksudnya? Pertanyaan. Apa? Oh ya, apa? Enggak tahu. Mereka nggak nanya lagi. Gimana sih? Penonton maunya apa sih? Udah lanjut. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke acara inti dari talk show ini. Jadi tadi hanya pembukaannya. Jadi acara inti ini berupa kuis pengetahuan di Jepang. Hat, gue minta tolong bantuan Jihad. Bahasa Jepang. Bukan. Ini kuis pengetahuan selama di Jepang. Jadi ini kan dokter ya. Ibarat kata itu pinter gitu. Kita lihat nih, bener-bener pinter apa cuma pinter-pinteran aja gitu. Jadi Jihad, nanti yang bisa jawab, jangan jawab dulu, ngacung dulu. Kita akan lihat yang ngacung pertama siapa. Kalau benar dapat 10, kalau salah minus 20. Jadi jangan salah ya. Mending gua aja. Oh, ini aja ya. Ya udah, kalau salah minus 5 deh kalau gitu. Jangan Biar- nembak. biar- Ini jurinya siapa? Ini yang ngasih nilai siapa? Nah, ini yang ngasih nilai lu. Ntar. Ntar nyatet, hitung. Bisa nggak? Oke. Segila. Pertanyaan yang pertama. Nah, ini. Kita lihat. Tentang Jepang. Tentang semuanya, saya selesai. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Oke, ada sains, ada matematik juga. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapakah nama lengkap Perdana Menteri Jepang saat ini?
Bintang dulu. Shinzo Abe. Ya, betul. Iya. Pertanyaan yang kedua. Misal ada orang namanya Anto. Anto lahir tahun 1995. Itu berarti Anto lahir tahun berapa dalam tahun Jepang? Anto lahir tahun 95, itu berarti tahun berapa? Oke, Bintang. Kenapa ya? Salah. Wah, Minus 5. 500. Ini ya katanya dokter. 5. Begini aja kau. 4. Oke. Apa? Oh, Heisei 7. Oke, benar. Heisei 10. Ya, Heisei 7. 10. Jadi Heisei itu mulai kan tahun 89 ya. Pertanyaan berikutnya. Musim dingin, bahasa Jepangnya apa? Wah, itu. Oke. Oke. Ini katanya dari bahasa Jepang. Don't be Japanese. Jangan bijak ini. Ini jago. Jangan nyepelein. Yang dikalahkan guru Berlitz, bro. Masih banyak pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, Mas Ari masih kosong nih. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan berikutnya. Jiat hitung ya. Ya udah. 15. Siapakah nama rektor Tokodai saat ini? Wah. Ya, ini kampus di mana? 10. 9. Saya penonton yang ngasih tahu. 8. Presiden. 7. Nama lengkap. Nama lengkap. Nama keluarga aja deh gitu. Enggak, nama keluarga juga nggak tahu ini kelihatannya. Apa? 3. Oke, Mishima benar. Kok jawab begini? Tepuk tangan buat Bintang. Oke, nama lengkapnya adalah Yoshinao Mishima. Pertanyaan berikutnya. Abis dia kayaknya nggak disusun. Angkat tangan. Nah, nggak bisa. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan matematika. Waduh. Catat ya, nggak dicatat, ini simpan dalam memori aja ya. Penonton tenang ya, karena banyak nih. 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang 2 dibagi 2 sama dengan 3. salah. Salah. Coba diulangin. 2. Perhatikan kata-kata saya. 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang 2 dibagi 2 Itu pakai enter dulu. sama dengan Enggak, ini satu rangkaian. urutan atau urutan? Urutan panjang gitu. Saya banyak ya. 2 tambah 2 kali 2 kurang 2 bagi 2 berapa? Ayo. Bintang berapa? 2. Salah. Kasar banget. Tinggal strip. Ntar dulu. Ya, habis. Jawabannya berapa? Pusing kalau nggak Berapa? 5. Iya, pintar penonton. 100 buat penonton. 100 buat penonton. 2 bagi 2 dulu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan seputar pengetahuan umum. Siapakah nama atas pendidikan KBRI saat ini? Perempuan. Yang dulu aja deh. Yang dulu mah gampang, yang sekarang. Nggak apa. Juragannya. Nggak ada yang tahu? Penonton ada yang tahu? Ya, Ibu Alinda Zain. Waktu menang nggak dapat apa-apa. Oke, pertanyaan berikutnya seputar geografi Jepang. Ini gampang nih, kalau sering jalan-jalan pasti tahu. Penonton juga pasti tahu. Apa nama prefektur terbesar di Jepang? Prefektur terbesar. Iya, kan prefektur Jepang banyak nih. Yang terbesar tuh apa? Dalam hal apa dulu? Luas. Salah kayaknya tapi. Lihat aja peta. Udah apa? Ayo, Mas Re. Oke. Jangan. Iya, benar. Yeay. Prefektur terbesar adalah prefektur Hokkaido. Mas Re, seimbang nih sama Bintang. Bener kan? Berikutnya, masih seputar Jepang. Apa nama danau terbesar di Jepang? Ini kalau pernah jual Cikibuan ke selatan pasti tahu nih. Iya, tahu di selatan. Danau terbesar di Jepang. Coba. Letaknya ada di selatan.
Depannya B. Ayo gue kasih nih clue-nya. Depannya B. Di prefektur. Nggak bilang. Prefekturnya lupa saya. Ya? Biwa. Iya, benar. Kok jago banget. Biwako. Gue nontonnya Kisama. Oke. Berapa skor sementara? 25-0-30. 25-0-30. Oh, berarti persaingan seputar bentang sama ini ya. Ini Oh, enggak lah. ya 0 minus 5. Paling kecil. Ini pertanyaan. Ini berarti tinggal. Ini kan skornya 25-30 nih. Pertanyaannya tinggal 1 nih. Terakhir nih, Mas. Jadi ini menentukan. Apa? Poinnya 100. Nilainya 100 lah. Yang menang langsung, yang jawab langsung menang. Jadi langsung. Dari tadi percuma loh. Ini pertanyaan seputar Indonesia. Waduh. Kalah gue. Sama gue. Siapakah? Kan ini bidangnya ini ya, apa namanya? Pendidikan gitu ya. Siapakah nama Menristek Dikti saat ini? Oh, langsung atau ini dari Dikti. Siapa yang jawab? Jawab. Siapa ya? Bahwa Tasir. Ya, betul sekali. Luar biasa, Bintang. Alhamdulillah memenangi kuis. Beasiswanya Dikti gitu. Kan tidak ada hubungannya, Mbak Sre. Iya deh, ibu-ibu, perempuan kan pasti menang ya. Jadi yang menang siapa? Yang menang Mbak Sre. Karena perempuan pasti menang. Laki-laki selalu kalah. Laki-laki selalu kalah. Jujur. Curhat. Enggak lah. Kami nggak bicara. Oke. Ya, sekian kuis singkat dari kami. Alhamdulillah udah ada pemenangnya ya. Siapa? Mbak Sri ya? Oh, Aku sih. kan perempuan selalu menang Mbak Sri. Ya, yang menang Bentang. Ya ini hanya hiburan aja ya. Jadi ya ringan aja, jangan keras gitu. Walaupun memang Jadi gak ada hadiah aja. Hah? Ada, cuma dapat semua gitu. Nah, oke Jiat, duduk lagi yuk. Udah mau beres? Yang terakhir gimana sih? Iya. Oh iya. Jiat. Sini. Berapa menit? Nah sekarang Jiat berarti. Oh, mau sholat ya? Enggak sih. Ada usaha situ. Kasih tahu yang lain aja, Ri. Itu ya. Iya. Ini sebetulnya acaranya belum selesai ya. Masih ada satu lagi kuis. Ternyata berkomunikasi gitu ya. Baru tadi siang ketemunya. Murani Indonesia. Ya aku itu ya papat saya kamu. Ya, saya dulu kan kalau gitu. Jadi ini nama kuisnya adalah kuis tebak pasangan. Tebak pasangan. Jangan suzon dulu. Jadi kita akan punya pertanyaan. Jadi misalnya Mas Benta atau Mas Sre dan Mas Ari, kita ingin menanyakan hal-hal mengenai Mas Benta, Mas Ari dan Mas Sre dan pasangan itu apa sih hal-hal yang kayak favoritnya gitu. Nah, terus ingin kita cocokkan apakah benar? Ini katanya katanya nikahnya egoisme itu benar apa enggak? Tadi siapa minta kemajuan? Nah, sekarang enak aja udah maju. Oh, kayaknya banyak nggak tahu. Dari siapa dulu nih Bro Jihad nih? Ladies first dulu. Ladies first dulu. Aduh. Nanti konfirmasi. Ini sudah kita tanyakan kepada Mas Fadli sebelumnya ini. Oh, gitu. Iya, jadi jawaban Kan kapan kita nanya? Bingung kan nanya? Di depan. Iya, itulah tim rahasia kita. Oke. Nah, Mbak Sri ini pengen jawab buat Mbak Sri sendiri apa Mas Fadli nih? Maksudnya? Gini aja, Mbak Sre menjawab, Mas Fadli aja. Enggak, masalahnya Mas Fadli juga ada jawabannya buat Mas Sri. Oh gitu. Jadi kita bisa lihat match apa enggak. Oke. Gini deh, buat Mbak Sri dulu ya. Makanan favorit Mbak Sri apa? Favorit saya Makanan favorit Mbak Sri Kandi. banyak. Satu Mbak. Satu Mbak, ayo apa? Ali. Paling suka. Jangan kode-kode sama suaminya. Ayo apa? Apa ya?
Ini jawabannya ini detail banget soalnya nih ya. Detail banget nih. Ada warnanya. Ada warnanya keluar. Ada bahannya. Ayo, 3, 2. Ih, sama. Cocok. Jawabannya sama suaminya. Kita kasih aplaus yang mulia. Bolu ketan. Wah, ini suaminya nih cinta banget sama bahasanya nih. Entah takut atau cinta. Entah ya, entah sudah tahu game ini sebelumnya. Kita bohongan. Benar. Berikutnya. Oke, berikutnya kita balik. Makanan kesukaannya Mas Fadli apa? Katanya sering masakin kan pasti ini. Rasanya ya, kita nggak tahu lah. Ayam goreng. Wih, gokil, bener banget jawabannya ayam goreng. Ini suami istri daun banget ya. Lalu gimana? Jangan. Lu jangan gitu. Nanya doang. Nah, ini seriusan. Selanjutnya. Judul film kesukaan Mbak Sre. Iya. Ini Mas Fadli udah jawab nih. Kita juga nggak pernah nonton. Kita juga sih. Film apa sih? Berapa? Ya bebas apa? Semua sebut. Nah, salah satu nggak apa-apa lah, Pak. Iya, Mbak. Bruno Hikari. Cerai. Apa sih itu jawabnya? Ini Mas Fadli nulisnya Cihayafuru. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Kacau ya, nggak cocok ternyata ya. Jadi gimana nih? Jadi ya udah saling tahu aja gitu. Kita mah nggak urusan abis itu. Nggak urusan. By the way, kalau film kesukaannya Mas Fadli apa? Oh, pas banget. Keren abis. 3-1 jawabannya gitu. Langsung saja terakhir ke warna. Warna kesukaannya Mas Fadli apa, Mas Re? Itu. Jangan ya? Cigau. Apa Mas Fadli jawabannya? Iya, biru. Itu yang mana itu yang pakai hitam, Pak? Tahu pakai baju hitam, warnanya hitam. Lagi pakai baju hitam. Pakai baju hitam ya. Nah, kalau warna kesukaan Mas Re apa? Pink. Jangan ya? Beda juga. Kok jauh ya? Awas nih jawabannya. Coklat. Wah, udah aja deh. Ada ntar terjadi cekcok kan? Iya. Kita Nomor 1 dan Enggak. Ya biasa besok wisuda sendirian nih. Berikutnya Bintang. Iya. Lihat nih pasangan egois. pengen lihat gua nih kayak Bintang. Oke, Bintang. Makanan kesukaan Balianya ada kan? Oh, ada Balianya, bisa ditanya langsung. Bisa buat konfirmasi. Makanan kesukaan Balia apa? Kelihatan ya tadi ngomongnya tinggi gitu. Wow, sekarang takut kelihatan. Apa sih? Ayo, ada panjang, namanya panjang. Panjang banget. Nama makanannya panjang. Gak bisa diartiin. Iya panjang. Hah? Soba. Depannya M. Ya M kan ya? Iya kan M. Gimana sih banyak banget. Depannya M makanannya namanya panjang. 3, 2, 1 sebut. Tahu ya. Kalau bahasanya sebetulnya sebelum buat bakso tapi nggak tahu. Bakso. Jawaban dari Mbak Lia adalah Makanan semua yang daging-dagingan. Boleh. Lumayan. Sangat ego kita. Daripada susah nanti malam ya. Ini lumayan ya. Masuk. Nanti masuk ya. Masuk. Ini enak banget. Kita yang Mbak Lia terus begitu. Nah, judul film kesukaan Mbak Lia. Ini film baru. Ini filmnya juga judulnya panjang banget ini ya. Sampai 3 baris di HP-nya di HP-nya si Jihad. Apa judul film paling panjang di dunia? Ayo udah jawab aja. Film. Tahu film kan maksudnya yang ditonton itu film. Kalian belajar terus nggak tahu film. Oke, 5, 4, 3, 2,
2. Jangan jawabnya kayak tadi, semua film. Enggak. Gimana? Kita Ya gimana kalau kita kan terima aja. Bukan istrinya. kan ini istrinya, Mbak. Ya kan bukan suaminya, masa bintang suami. Nah kan, kita kate. Lagi. Ayo bintang. 5, 4, 3, 2, 1. Sebut aja lah apa. Titanic ya. Kenapa Titanic? Romantis ya gitu. Aduh, saya tuh lupa judulnya apa ya? Iya ya, itu bukan alasan. Jumanji bukan judulnya. Ini politisi apa researcher sih berkelit terus? Kena deh bentang. 3, Coba teh. 2, 1. Apa ya judulnya? Doraemon ya, Doraemon. Apa? Tentang apa? Saya bantu. Tentang nomor. Oh nggak tahu ini mas sebetulnya mah. Ini kayaknya serius banget. Harry Potter. Saya nggak tahu judulnya apa. Harry Potter. Gimana Jihad? Tolong dijawab selengkap-lengkapnya Jihad. Judul film London Has Fallen yang romantis, action science, fiction. Jadi nggak ada nyambung-nyambungnya sama Harry Potter ya? Yang romantis. Enggak, Harry Potter itu ada London-Londonnya. Bener juga sih. Jadi, oke ya, berarti cocok ya. Karena Harry Potter ada London-Londonnya. Nanti jawab semuanya kayak di dunia ini jawab. Sama semua masuk. Ya buat komentar lagi aja. Oke, ini kayaknya kalau nggak ketebak. Nah ini kalau nggak ketebak kayaknya parah nih. Wah, Tempat hiburan favorit. Wow. Kalau nggak ketebak, bubar aja acaranya. bukan hiburan favorit. Hiburan tuh kayak gimana? Hiburan, masa nggak tahu hiburan? Susah banget. Tempat jalan-jalan misalnya Gunung Fuji, ya Disneyland, Ancol. Mungkin bisa tempat honeymoon mungkin ya. Mungkin aja nggak tahu, kita nggak tahu. Tempat hiburan favorit. Ini teknis jawabannya, cuma satu tempat, jadi lu nggak bisa berkali-kali kayak tadi. Bisa sini ada banyak sebetulnya di mana aja kan ada. Taman. Oh iya. Taman dekat rumah. Ancol gitu misalnya. 3, 4, 5, salah 3, 2, 1. Karena kita beberapa kali, 2 kali ke Disney kali ya. Jawabannya apa? Ya mungkin itu kali. Luar biasa cocok jawabannya Disney sih. Alhamdulillah sama. Berarti cocok ya. 2 kali dihitung banget ya, saking mahalnya ya. Luar biasa ini, selain egois pelit juga ini. Oke. Oh, lagu ini lagu seru nih. Lagu kesukaan Mbak Lia. Oh ini nggak dua-duanya sih. Apa? Enggak, soalnya kayak asing ngebully bentang. Jangan garuk rambut ya, tidak ada jawabannya di rambut. Lagu kesukaan Mbak Lia. Ini panjang juga nih, agak panjang. Tapi nggak sepanjang yang tadi lah. Tanya Inggris ke Indonesia. Enggak, sebenarnya lagunya pasti lagu barat, tapi gua nggak tahu judulnya. Enggak. Nyanyiin deh, nyanyiin. Coba nyanyiin aja. Amin. Apa yang kayak gimana? Ayo Bang, Jangan dia lagunya suka. sebutin aja. Dia aja deh, kalau dia sebenarnya suka beberapa lagu, tapi terbaru tuh ini apa? Backstreet Boy. Bukan satu Justin lagi yang Bieber. baru tuh kan? Justin Bieber. One Direction. One Direction ya? Oh, coba Jihad. Gue jawab aja ya. Grupnya boleh lah. Kata Mbak Lia ya, lagu mah banyak. Wak. Lagu-lagu Coldplay, lagu-lagu Westlife, lagu-lagu pop. Mana One Direction? One Direction bukan pop, itu religi ya. Ya masih lagu-lagu pop banyak dong. Tidak ada representatif ini. Oke, ya udah. Berarti cuma lolos berapa tadi? Cuma kejawab 1 ya? Enggak juga sih ceritanya. Yang di sisi benar. Sekarang kita berlanjut ke yang berikutnya nih. Ke siapa? Mas Ari nih. Tapi tadi Mas Ari udah berinteraksi nih kayaknya udah. Mas Ari mungkin ya sudah briefing nih. Mas Ari mohon maaf, nama istrinya siapa Mas? Meli. Mbak Meli, bener namanya Mbak Meli? Gitu dulu. Bukan yang baik. Udah nggak ada di sini. Hah? Udah nggak ada di sini? Lagi wudhu. Lagi wudhu, tenang jawabannya udah dipegang. Jadi nggak bisa berkelit Mas. Maaf Mas. Kapan nanya? Ketika sampai Haneda langsung kita jawab. Ini mah pertanyaannya Mas. Sudah juga udah ditanya. Iya, sudah
Mas Ari Master mungkin udah ditanya. Yang pertama, habis ini. Oke, makanan favorit. Habis ini tanya. Ini apa? Oh, warna aja ya? Warna boleh. Ini apa? Oh, lagu aja deh yang paling yang jelas. Ini yang adil. Ketebak. Warnanya warna. Aduh lu nanya yang mana ya? Warna kesukaan Mbak Meli. Nggak ada orangnya. Ada orangnya. Iya, santai aja. Nggak kita rekam kok kan? Nggak direkam. Nggak direkam, nggak tahu. Padahal kemarin ada jawabannya. Ini jawabannya ternyata hitam, Mas. Bukan. Oh, Lukman, lu rahasia lu. Warnanya hitam. Berikutnya. Ini apa sih? Hobi ya? Ini film. Oh, film kesukaan Mbak Meli. Pak ADC. Barat ya dia. Film nonton banyak film banget. Ya itu. Iya, Mas. Jangan terlalu serius, Mas. Nggak ada ini, Mas, istrinya, Mas. Apa ya lah? Kalau mau curhat juga boleh, Mas, sekalian di sini. Itu aja lah yang paling aman. Apa ya? Nggak tahu kan istrinya Mas kan saya. Kalau saya tahu sih, istri saya film jangan saya tahu. Ini Bu. Nggak nanya deh, ngarang deh ini ya. Ini nanya. Jangan mempertanyakan kredibilitas kita. Kalau saya Transformer. Apa jawabannya, Jihan? Nggak, itu jawabannya apa? Up. Film Up. Film kartun. Kartun yang balon. Tahu kan, Mas? Iya. Wah. Bukan Transformer. Terakhir deh. Terakhir ya? Ini aja. Itu. Oh iya. Apa ini? Lagu. Oke. Sekarang pertanyaannya untuk Mas Ari. Lagu kesukaan Mas Ari. Ini Mbak Meli juga udah jawab. Sekarang ngedengerin tuh. Istrinya datang nih. Lagu waktu kamu nembak aku. Kok beda lagunya? Pak, tadi salah semua, Pak, jawabannya. Nggak ada yang benar, kita udah usahain padahal. Lagu kesukaan Mas Ari apa? lagu kesukaan belum. Kalau penyanyi iya, tapi kalau lagu kesukaan masa sih tahu. Gua boleh. Wes, kalau tahu ya, ini luar biasa. Iya, itu soal-soal. Ini Penyanyinya dulu boleh. Dua-duanya juga boleh dijawab. Ini ngasih jawaban ada dua. Ini jawabannya 2. Ah, kok 2? Ada 2. Lagu sama penyanyinya? Oke. Lu tau lagu itu? Nggak tahu. Itu yang Jihan nggak tahu apa. Ini lagunya saya aja nggak tahu lagu ini apa gitu. Like a Rolling Stone, Bob Dylan. Biasanya nggak enak jawabnya. Jawabannya original soundtrack Inside Llewyn Davis. Oh iya. Dari folk. Suka juga, Mas? Suka, berarti jawab jawabannya. Selamatkan hari ini. Daripada panjang di belakang. Daripada kita dituntut. Itu mirip tuh. Itu mirip. Iya, emang mirip kan itu. Saya juga tahu lagu itu, memang bagus. Itu lagunya juga sama. Emang itu. Emang sering ketukar orang sama 2 lagu itu. Terakhir. Hobinya Mas Ari apa? Mbak Meli juga ada nulis nih. Nonton film kalau itu. Waduh, jauh banget. Hobinya Ini ngasih 2 nggak ada? ini ngasih 2 nggak ada yang tepat nih. Ya, yang pertama bener. Yang pertama salah. Selalu. Main bola selalu. Yang pertama itu baca, yang kedua main bola. Jadi cocok, Mas ya? Alhamdulillah. Bolanya ya. Main bola cocok. Terakhir deh, makanan kesukaan dari Mas Ari apa? Bakso. Wih, pas. The best. Langsung pas, cocok. Jawaban dari Mbak Mele juga bakso. Alhamdulillah ya. Kenapa kita yang heboh ya? Padahal biasa aja kayaknya. Iya. Tapi bagus, Mas. Oke. Bener berapa? Tadi Mbak Sri bener 3, Bentang bener semuanya. Oh iya. Bentang bener 1, Mas Ari bener 3 juga. Lu cuma bener di sisi doang tadi. London, Harry Potter. Harry Potter, London, hubungannya. Ya ada bener-bener ya udahlah ya. Bener 3,
Mas Ari juga benar 3. Jadi semuanya Ya pokoknya semuanya cocok lah suami istri lah. cocok sama istri. Jodoh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah gak ada perpecahan setelah ini. Tetap bahagia sampai akhir hayat. Amin. Oke, kita berikan aplaus yang sangat meriah. Kita sudah melalui semua acara yang sangat seru ini. Kalau gitu sekarang kita masuk ke acara terakhir ya. Acara terakhir ini yang enggak, yang S3 doang. Kebayang kalau S2 kebanyakan. Saya juga capek. Dia ikut bareng aja. Enggak, ini terakhir dulu Mas. Kita kasih kehormatan kepada teman-teman yang bintang junior. Kita kasih kehormatan. Apa bersih-bersih? Nanti bersih-bersih. Oke, jadi singkat aja dari Mas Ari, Mbak Sri dan Bentang. Ini kan sebentar lagi kita akan berpisah ya. Mungkin teman-teman S2 juga beberapa ada yang akan pulang. Tapi terutama 3 orang ini kan mungkin kita akan berpisah. Ada yang mungkin mudah-mudahan Mas Ari bisa postdoc di sini Mas ya, kita sampai. Dan Mbak Sri mudah-mudahan masih agak lama. Tapi Bentang alhamdulillah sudah mau pulang ya. Sudah mau pergi ya alhamdulillah. Enggak, ambigu. Ya maksudnya sudah berkarir dengan baik gitu di ITB. Ya Tang ya. Amin jadi rektor Tang ya. Bentar ya. Jadi kita kasih pesan terakhir dari 3 orang ini kepada teman-teman yang masih akan berjuang di Tokodai. Singkat aja. Dari ladies first ya, dari Mbak Sri ya. Pesan terakhir. Maksudnya bukan ya pesan terakhir. Pesan jangan gitu Mbak. Apa ya, buat teman-teman yang masih sekolah berkutat dengan geng, dengan mungkin kuliah juga ya yang baru mulai, terus yang udah mau menghadapi sidang akhir misalnya, jadi harus ngejar paper, harus apa, ya tetap semangat aja. Seperti kata Bentang, harus work hard, gambata. Terus udah gitu, apa lagi ya? Oh, kalau buat saya, karena selama di Tokodai ini, emang PPI Tokodai ini berkesan sekali gitu. Dari pertama datang menurut saya disambut, terus udah gitu semua udah kayak keluarga. Jadinya keep alive gitu ya, PPI Tokodai jangan jadi ditinggalkan. Kalau bisa yang baru-baru selalu dirangkul gitu, yang lama-lama maksudnya yang udah mau lulus juga meskipun sibuk kalau bisa ikut berpartisipasi di acara PPI Tokodai biar tetap rame. Emang semakin besar saya tahu, terus semakin sibuk juga. Tapi ya namanya keluarga kita di sini ya sama-sama orang Indonesia ya, yang sama-sama belajar di sini. Jadi tetap bersatu lah, tetap bersatu. Jangan berpisah antara Suzuka dan Wakayama. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kurang lebih sama lah sama Mbak Sri. Tapi kalau sebagai mahasiswa mungkin itu ya, kreativitas ya. Kreativitas itu penting banget. Jadi kreativitas itu jangan sampai kita punya benteng untuk tidak berkreatif gitu. Kreatif itu bisa dari mana aja. Orang mencangkul aja, kalau kita nggak belajar aja kita nggak bisa kreatif cara mencangkul gitu. Jadi ya sebagai mahasiswa kreatif, terus berpikir berbeda gitu ya. Mungkin dengan berpikir berbeda mungkin kita bakal punya ide-ide baru. Ya, semangat untuk yang masih kuliah, semoga dilancarkan kuliah. Amin. Bisa ngomong gitu. Kalau betul saya ngomong gampang. Ya gitulah intinya, gampang kalau udah selesai ngomong gampang. Ada buktinya Mas, ada buktinya. Iya. Oke. Kita aplaus buat Mas Ari. 3 pesan lagi nih. 3 pesan lagi. Harus suruh gua lagi. Ya kalau pesan tadi udah saya di last lecture ya. Jadi kesempatan kali ini saya pertama ada 2 hal sih. Yang pertama itu saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang baik yang mengenal saya ataupun yang baru pertama kali kenal, itu khususnya yang udah banyak berinteraksi sama saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin interaksi walaupun kecil, tapi percayalah sebenarnya itu berkontribusi juga untuk bisa kelulusan saya itu. Khususnya mungkin ke Pak Aziz gitu ya.
beberapa tahun terakhir ini jadi apa? Jadi Udah maunya, Pak. ini curhat saya. Mudah-mudahan nanti ada dana riset Pak, gitu Pak. Itu satu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya lah, yang baik yang main bola, terus di Medori juga mungkin, dan juga di PP Tokoda lagi lebih khususnya. Terus yang kedua, pesan kedua saya minta maaf kalau misalnya dalam interaksi mungkin selama ini ada yang menyakitkan hati, termasuk tadi last lecture mungkin ada yang tersinggung gitu ya. Padahal saya udah Japanis nih gitu. Ya mohon maaf lah gitu. Walaupun saya surprise tadi tahu bahasa Jepangnya fuyu ya. Iya. Wah luar biasa gitu. Iya. Ditulis nih sampai. Iya, luar biasa itu. Ya, BJ aja nggak tahu. Padahal dia N1 loh. Mungkin belum tahu. Gua harus belajar tentang. Iya. Jadi dua hal tadi. Yang pertama saya ucapin terima kasih pada semuanya. Terima kasih udah berkontribusi juga. Pasti ada kontribusi lah untuk kelulusan saya gitu. Minimal dengerin curhatan saya. Yang kedua, saya mohon maaf gitu kalau banyak salah selama ini. Itu aja mungkin dari saya. Kalau ada hutang piutang, mohon yang pertama saya ingin diikhlaskan gitu. Kalau tidak bisa ya silakan datang ke saya gitu. Oh ikhlas dulu deh yang pertama. Itu di makam biasanya. Yang menulis wasiat. Jadi insya Allah saya pulang langsung. Ya itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan yang sangat menyentuh ya. Itu ya, saya sampai terkaget-kaget loh. Dia bilang diikhlaskan itu. Oke, terakhir kita ada sesi foto bersama setelah ini. Sebelum itu kita minta tolong kepada ini untuk berdiri, 3 wisudawan dokter dan teman-teman wisudawan master untuk maju ke depan. Semuanya ya. Jangan nama-nama. Mas Rizal, Mas Ilman, Mas Anggi ya. Oh, kok berdiri? Siapa lagi ya? Fadli. Mas Fadli, terus Mas Arif. Mas Arif ya. Jangan main HP terus Mas Arif. Jangan main HP Mas. Ntar ditanya abis ini nggak ngerti. Ulang. Kita minta tolong kepada Aziz Sensei untuk memberikan sedikit cindera mata. Mungkin nilainya tidak seberapa, tapi niat dan makna di balik ini adalah sangat luar biasa gitu, melebihi tingginya Gunung Fuji. Ini nggak ada lagi ya? Mas Jok, fotonya. Ini handmade ya, dibuat oleh teman-teman PPI Tokodai. Mas Ari dulu ya. Mas Ari dulu boleh. Dijual aku tuh. Di Craigslist ya? Mas Ari, selamat ya. Makasih ya. Selamat. Sering foto bom ya Mas. Sering foto bom si Ari. Mantap. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya kepada mau kemana? Mas Rikadi. Di sini dulu, jangan pulang dulu. Mas ya? Iya. Oke. Kenapa? Ya. Oke, silakan. Selamat Mas ya. Nggak bisa nggak dapet nih? Enggak. Oke. Berikutnya kepada anaknya Pak Aziz di Tokodai, yaitu Bintang yang sudah seperti anak sendiri. Nggak serang capek, duduk aja nggak apa-apa Mas. Akhirnya lulus juga. Selamat. Bagi-bagi kalau dapat dana riset. Iya, amin. Kalau ada link bisa dibuka. Iya. Kita maksudnya. Oke. Berikutnya kepada yang dokter bisa di sana dulu. Pak Aziz tetap di tempat. Yang bertiga dulu nggak? Foto bareng. Oh iya. Yang bertiga dulu. Yang bertiga foto di sini. Pak Aziz, Mbak Asri di tengah mungkin ya karena perempuan. Oke. Pak Aziz kan. Senyum ya. Senyum.